Masa ada beberapa orang di negeri ini kaya raya dengan waktu cepat, sedangkan yang lain miskinnya sangat cepat. Bangun hubungan harmoni antara manusia dengan di lingkungannya. Kerusakan sudah terlihat di daratan, di lautan akibat tangan manusia. Saya rasa Prabowo, para pejabat, terkejut melihat pidato Khalidi Mulyadi ini. Lalu tangan yang sudah menghancurkan hutan itu dipakai untuk mengangkat kepada Tuhan. Ampunkan dosa kami yang Tuhan. Kira-kira apa kata malaikat? Kau bercanda apa serius? Ibu pernah menyampaikan nggak ya, paparan di Mabes Polri misalnya, menyampaikan pada Kapolri? Iya, saya mengerti kalau yang soal kerjasamanya, Biar kalau informal sih ada, informal cepat, ada. Tapi karena ini masalah kerugian negara. Negara rugi banget, tanahnya diambil korporasi, dinikmati hasilnya, bayar pajak tidak, apapun tidak. Masa ada beberapa orang di negeri ini kaya raya dengan waktu cepat, sedangkan yang lain miskinnya sangat cepat. Kalau saya sih memberikan saran agar ini menjadi perhatian publik yang kuat, Kementerian Lingkungan Hidup umumkan ada duit negara yang hari ini dinikmati oleh hanya beberapa korporasi, mengambil tanah negara, menggunakan menanam kebun sawit secara ilegal. Kalau tidak begitu, tidak akan pernah menjadi perhatian publik, gitu loh. Terima kasih. Yang pertama adalah bagaimana kelanjutan dari yang ada di Kerawang, yang ada 2 izin yang berbeda. Yang satu Dirjen Penegakan Hukum melakukan penutupan penindakan, yang satu planologi memberikan izin. Terus kemudian yang kedua, bagaimana tindak lanjut hasil kunjungan Komisi 4 DPR RI ke Begawan Solo, yang ada perusahaan yang memakai FIFA kemudian membuangnya ke Bengawan Solo melalui saluran sungai kecil-kecil yang mengganggu petani, menimbulkan bau bagi masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, saya ingat betul Pak Wamen, saya dengan Pak Daruri berdua waktu itu, berdua sama satu Pak Tea Khalid ya, Pak Daruri, Pak Bambang, sama Pak Bambang pergi ke Kalimantan Tengah merespon apa yang terjadi, yaitu hutan yang dipertahankan oleh masyarakat adat untuk tetap ada dan lestari, karena di situ ada pohon-pohon yang usianya ratusan tahun, yang diantaranya pohon sonokeling. Kemudian ada pembabatan yang dilakukan oleh yang memiliki izin nomor SK1 1 PKH PMPN tahun 2019, luas yang dimohonnya 19.091 hektar, dan yang diberi izinnya 11.956 hektar. Pada waktu itu kita menginginkan agar hutannya tetap dipertahankan, karena perusahaan ini sudah merupakan perusahaan raksasa yang menguasai beberapa wilayah areal perkebunan sawit di Kalimantan Tengah, walaupun memang keinginannya masih sangat tinggi, ingin menguasai ratusan ribu hektar. Nah, apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap keinginan warga tersebut? Karena bagaimanapun warga di sana sudah hidup lebih dulu dibanding perusahaan. Bahkan kita harus punya rasa malu sebenarnya, warga mempertahankan habitat lingkungan hidupnya demi kelangsungan anak cucunya, sedangkan kita memberikan izin pada yang lain. Habis itu setelah diberikan izin, ditambah izinnya, luasannya. Nah, ini kan harus menjadi fokus kita utama. Kalau dengan harmoni kita bisa bahagia, kalau dengan harmoni kita bisa mencapai kemajuan, kenapa kita harus mengambil jalan peperangan? Kalau alam bisa diajak oleh kita bicara, kenapa kita harus menghancurkan? Kalau sumber mata air oleh kita bisa diajak bicara, kenapa kita harus membuat pencemaran? Kalau hidup bahagia dengan damai, kenapa harus pilih peperangan? Kenapa? Kapitalisme mengajarkan penaklukan, penaklukan mengajarkan hegemoni. Dalam sepanjang sejarahnya, hegemoni ujungnya adalah penindasan dan peperangan. Maka kita sebagai republik berpancasila, kita tidak memilih konflik yang tidak berakhir, konflik hegemoni yang diajarkan oleh negara lain. Maka kita harus memilih jalan, jangan jalan pintas. Leluhur kita tidak mengajarkan jalan pintas. Leluhur kita mengajarkan jalan berliku, tanpa merendahkan, tanpa menghancurkan. Kolonial Belanda
tidak mengajarkan jalan lurus. Karena kalau jalan lurus, banyak gunung yang ditubruk, banyak karang yang ditebas, banyak yang dikorbankan. Kolonial Belanda memilih jalan berliku. Perlu kesabaran. Itu Daendels di Jawa memilih jalan berliku. Kenapa? Dia tidak boleh terlalu banyak yang dikorbankan. Meskipun Daendels di Jawa itu dituduh membuat erodi, tapi penelitian hari ini menunjukkan justru penyimpangan dilakukan oleh para pemimpin daerah pada waktu itu. Untuk itu, setelah filosofi apa? Ideologi. Ideologi itu apa? Sistem keyakinan. Ideologi Pancasila itu apa? Ideologi Pancasila adalah ideologi yang tersebar dalam 420 masyarakat adat di Papua. Itu ideologi. Kenapa? Ideologi harus melahirkan kekuatan, energi. Saya katakan, Papua kehilangan alamnya, maka rakyatnya akan lemah. Kenapa rakyatnya lemah? Sistem keyakinan pada leluhurnya terputus oleh kehancuran ekologi. Setelah itu apa yang terjadi ajaran di Pulau Jawa? Di Jawa Barat apa? Orang-orang yang tersisih memilih jalan pintas, mempersenjatai diri, melakukan penekanan. Jangan. Prinsip apa? Tidak boleh dihilangkan tata nilainya. Kenapa? Ini pertahanan negara. Pertahanan negara apa? Sistem pertahanan Indonesia adalah sistem pertahanan semesta. Karena sistem pertahanan semesta, maka semestanya harus bersama-sama dengan yang mempertahankan dan yang dipertahankan. Semestanya tidak boleh berpisah. Karena semestanya tidak boleh berpisah, rakyatnya tidak boleh berpisah dari semestanya, keyakinannya tidak boleh berpisah dari semestanya. Untuk apa? Agar punya daya tahan terhadap tekanan luar apabila perang terjadi. Indonesia mampu bertahan, melakukan perlawanan perang kolonial pada waktu itu. Kenapa? Kemampuan pertahanan semestanya yang didasarkan pada idiom-idiom lokal wisdom pada waktu itu. Hari ini kita bisa melihat bagaimana daya tahannya Iran terhadap gempuran Amerika 42 tahun di embargo. Kenapa kuat? Dia punya sistem pertahanan semesta berbasis alam dan berbasis keyakinan leluhur. Kalau Indonesia, kalau Papua, masyarakatnya terpisah dari alamnya, maka panahnya tak beracun lagi. Maka larinya tidak akan keras lagi. Maka tubuhnya tidak akan bisa lagi menghadapi malaria. Maka dia tidak bisa lagi berlari di atas samudra. Kenapa? Dia sudah menjadi orang yang terasing dalam lingkungannya, dan lingkungannya tak lagi memberikan perlindungan. Kenapa? Sudah ada yang terpisah antara manusia dengan semestanya. Maka budaya yang membentuk karakter lingkungan akan memperkuat dirinya. Dan yang berikutnya adalah tinggal satu hal yang kita masukkan adalah sosiologinya. DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Jabatan, kekuasaan, Indonesia tidak akan merdeka. Saya melihat ada mobil berbaris mengangkut tanah dari mana, dari sini mau diangkut kemana, ke PIK. Ini ilegal. Pertanyaan saya adalah, kita ini punya aparat, di desa ada kepala desa, ada babinsa, ada babin kaptimas. Kenapa hal ilegal seperti dibiarkan? Apa fungsi kita? Apakah semua harus gubernur? Padahal setiap hari kita mendeklarasikan diri bahwa kita cinta tanah air. Kalau kita cinta tanah air, maka diri kita punya 4 keterikatan. Dia terikat oleh tanahnya, dia terikat oleh airnya, dia terikat oleh udaranya, dan dia terikat oleh mataharinya. Jadilah manusia Indonesia seutuhnya, dan jadilah insan kamil dalam etika ajaran Islam. Jadi ketika manusia, siapapun dia, apapun dia, ketika dia tidak tersentuh oleh perusakan tanah, dia tidak tersentuh oleh perusakan air, dia tidak tersentuh oleh perusakan udara, dia tidak tersentuh oleh rusaknya matahari, sesungguhnya manusia itu bukan manusia Indonesia. Bohong dia mencintai NKRI. Kenapa? Kita harus mulai merubah paradigma kehidupan yang serba formalistik. Gak ada kemajuan Subang,
Tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif. Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi? Tidak akan bisa. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif. Jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman. Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Kita masuk pada wilayah normatif. Yang penting APBD-nya WTP. Persoalan WTP isinya apa? Lain belakang. Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia, pada provinsi Jawa Barat, tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu juga. Harganya 2 miliar. Benar nggak? Saya nggak setuju. Kalau Anda bangun rumah rakyat miskin hanya 25 juta, itu penghinaan. Bangun minimal 150 juta. APBN-nya mampu? Mampu. Kenapa? Daripada dibangun BTS 8 triliun hilang habis. Baru tahu. Daripada dipakai dana rutin kementerian bertriliun-triliun pakai sewa jet pribadi, mending bangun rumah rakyat miskin, orang-orang janda. Saya katakan bohong kalau orang mengatakan APBN-nya tidak mampu. Bohong saya katakan orang APBN-nya tidak mampu. APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten digabung, selesai urusan kemiskinan. Boleh hitung dengan saya dan APBN. Jadi yang bilang nggak mampu siapa? Yang takut kehilangan jatah proyeknya. Saya kagum sama Pak Darori. Begitu masuk saya lihat nasi dusnya rapi. Anda kagumi pemimpin seperti itu. Begitu dibuka, saya langsung makan. Ini apa? Nasi bakar. Nasinya hari ini terbakar. Besok hati kalian yang aku bakar. Seneng. Begitu masuk tendanya rapi. Ini ciri anggota dewan yang memuliakan rakyatnya, yang memuliakan pemimpinnya. Dibanding dikumpulin pakai kaos harganya 25.000, bininya pakai baju harganya 15 juta. Saya nggak setuju rakyat dikasih kaos murah, nggak setuju. Itu penghinaan. Dipakainya 5 tahun terus nggak berhenti. Nanti anggota dewan kasih tuh rakyat kaosnya harganya 100 ribuan. Benar nggak? Nah untuk itu, karena itu tugas terberat, saya katakan, Pak Prabowo bilang ada yang disebut paradok Indonesia. Apa itu paradok Indonesia? Emas kita penghasilannya tinggi, bauksit tinggi, nikel tinggi. Duitnya kemana? Batu bara tinggi. Duitnya kemana? Duitnya ke di tempat nikelnya, infrastrukturnya banyak yang hancur. Di tempat batu baranya miskinnya banyak. Yang menikmati hanya beberapa orang. Kedepan yang harus mengendalikan siapa? Sempurnakan hilirisasi yang digagas oleh Pak Jokowi. Nanti sempurnakan pajaknya, jangan ditilep sebagian. Setelah jadi uang pajak, duitnya didistribusikan, nanti dibagi. Desa berapa, kabupaten berapa, provinsi berapa, pusat berapa. Jangan dibikin tergantung semuanya sama pusat. Capek. Mending kalau punya anggota DPR-nya baik kayak Pak Duri. Kalau enggak, ngemis-ngemis sama pusat. Negara bukan punya pusat, negara adalah desa yang terhampar di seluruh Indonesia. Itulah pemilik saham terbesar negara. Betul nggak? Betul nggak? Nanti diatur. Saya sudah hitung itu. Saya dengan Pak Prabowo pernah ngitung. Ridi,
Kata Pak Didi, nyelesain kemiskinan pertanian gimana? Gampang Pak. Bagaimana? Satu, pupuk jangan dibikin susah-susah. Ya jangan dibikin susah-susah. Bikin pupuk susah banget, aturannya banyak banget. Bikin yang sebanyak-banyaknya, negara rugi, nggak apa-apa, asal petani untung. Betul yuk. Dua, saya katakan setiap buruh tani harus punya sapi. Bantuan sapinya jangan kayak kemarin-kemarin Pak, dari Kementan, kurus-kurus, tua-tua, nggak mau hamil lagi. Itu saya bagiin sampai 2 tahun ke saya, Pak, nggak sanggup. Kenapa? Sapi saya nggak bunting-bunting. Mungkin sama kamu lakinya kurang. Kasih dong sapi yang unggulan, yang bibitnya gede. Kalau bisa yang dibagiin yang sudah bunting, di IB dulu sama kementerian, baru dibagiin. Betul nggak? Satu petani dengan Bu sebagai buruh tani atau luasan di bawah 1/4 hektar kasih 5 ekor. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi kita sudah melihat ya pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, yang mana Kang Deddy membahas tentang alam, yang mana kerusakan alam itu diakibatkan oleh kita manusia. Ini penting banget ya untuk para, khususnya para pemimpin kita, agar membuat kebijakan-kebijakan. Jangan sampai tangan-tangan kalian menjadi ya salah satu penyebab kerusakan akibat kebijakan kalian ya di Indonesia ini. Banyak sekali ya, seperti kebakaran, hutan ditebang, hutan dibakar ya, luar biasa. Kan ini tegas, dan tadi pun ada Ustadz Abdul Somad pun ikut bicara, luar biasa teman-teman. Dan ini harus kita tekankan ya, harus kita kasih tahu untuk para pejabat ya agar tolonglah ya, jangan mengeruk habis-habisan ya, memanfaatkan habis-habisan negara kita ini untuk kepentingan pribadi ya. Banyak yang dirugikan Pak, terutama rakyat ya, terutama alam ini rusak oleh tangan-tangan kalian. Luar biasa ya teman-teman, karena ditegas sekali dan sejalan dengan para ustadz juga ya, ini tegas kasih tahu ya untuk para pejabat. Ustadz Somad pun menggebu-gebu tadi ya, luar biasa. Oke, itu dia video kali ini ya, pidato Kang Deddy dan Ustadz Abdul Somad. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.